adik-adik, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih
sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND 211 dengan judul lagu Tuhan Yesus Simpan Makan. Timothy hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami ucapkan Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu kami masih ada hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita atau renungan yang akan dibawakan Kak Timothy, kiranya boleh menjadi terang di dalam hidup kami, sehingga kami tahu akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kami Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, khotbah pada hari Minggu ini atau cerita pada minggu ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Isinya demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka,
Dan ketika mereka masuk ke dalam awan, itu takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan ini yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Adik-adik, pada suatu ketika Yesus naik ke atas gunung bersama murid-muridnya, Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Siapa di sini yang pernah naik ke gunung? Tristan, sudah pernah naik ke gunung? Nah, naik ke gunung itu pasti jalannya mendaki kan? Capek deh kalau naik ke gunung. Kenapa Tuhan Yesus harus berlelah-lelah naik ke gunung bersama ketiga muridnya? Pasti punya alasan yang khusus. Tuhan Yesus mau naik ke gunung untuk berdoa. Dia ke gunung untuk berdoa dan membawa 3 orang muridnya. Kenapa tidak semuanya? Karena Tuhan punya alasan khusus. Kenapa hanya 3 orang saja yang dibawa? 3 orang muridnya ini mewakili dari 3 karakter manusia. Yang pertama, Petrus adalah karakter pemberani, tapi terkadang tidak konsisten bicaranya. Terus yang kedua adalah Yakobus, tipe murid yang tidak banyak bicara, tapi tampil memukau di depanmu, dan juga banyak karyanya. Sedangkan Yohanes adalah karakter yang cerdas, punya potensi besar, tapi belum banyak karya yang dihasilkannya. Di atas gunung, mereka perlu dibentuk menjadi karakter yang hebat, yang diperbaharui dan dikuatkan. Para murid akan melewati masa-masa yang sulit dalam mengikut Yesus. Sementara iman mereka masih kerdil, serta kurang pengertian tentang pengajaran Yesus, tentang penderitaannya. Pada ayat 28, 8 hari sesudah segala pengajaran, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Untuk apa? Tujuannya adalah Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya tentang pergumulan berat yang akan dihadapinya. Pergumulan berat atas cawan penderitaan yang sebentar akan ditanggungnya atas dosa-dosa manusia. Apa yang menarik dari peristiwa ini, adik-adik? Tahukah adik-adik? Ketika berdoa, Tuhan Yesus wajahnya berubah penuh cahaya. Pakaiannya juga putih berkilauan. Injil Lukas coba menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat menggelantang pakaian seperti itu. Kesan itu membawa makna bahwa yang terjadi pada Yesus bukan karena pakaiannya. Ada sesuatu yang lain terjadi padanya. Bukan berasal dari dunia, tetapi sesuatu yang dari luar menaungi dirinya. Yang jelas, Yesus penuh cahaya menyilaukan. Mata biasa tidak bisa melihat wajahnya lagi. Alkitab juga menyaksikan bahwa ada 2 orang tokoh Alkitab yang hadir. Siapa itu, adik-adik? Ya, itu Musa dan Elia. Mereka tampak sedang berbicara, bercakap-cakap dalam kemuliaannya. Ya, 3 orang, Yesus, Musa, dan Elia. Musa dan Elia
mewakili setiap orang yang pernah diutus Allah menjadi perantara kepada manusia. Musa diutus membawa pembebasan kepada bangsa Israel. Pembebasan itu bersifat duniawi. Pembebasan seperti itu tidak pernah dapat membebaskan dengan sepenuhnya. Manusia tetap berdosa. Pemberontakan terhadap Tuhan tetap terjadi. Oleh karena itu, Allah mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Pembebasan yang dibawa oleh Yesus bukan semata-mata pembebasan secara duniawi, tetapi kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dalam ayat 31, Musa dan Elia berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Ketiga Injil sangat tegas mengatakan bahwa Musa dan Elia yang berbicara. Bagaimana reaksi tiga murid menyaksikan suasana kemuliaan itu? Kemudian Petrus berkata, "Tuhan, bagaimana kalau kita bangun 3 buah kemah di sini? Satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Nah, sekarang muncullah sifat kedagingan manusia yang digambarkan oleh karakter Petrus. Hanya ingin bernikmat-nikmat saja, hanya ingin merasakan kemuliaan saja. Tidak, mereka tidak boleh berlama-lama di atas gunung. Mereka harus segera turun. Anak manusia juga harus segera melaksanakan tugasnya, memikul salib. Pergumulan yang dihadapi Tuhan Yesus dan pergumulan yang kita hadapi dalam dunia nyata kita harus kita hadapi. Sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan atau permasalahan kita? Yang terbaik adalah kita harus memiliki sikap Yesus yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa. Iya, berdoa dan berserah. Setiap masalah ataupun hal-hal yang mengganggu kita, kita harus berdoa. Dan kita harus mengarahkan hati kita kepada Allah, menyisihkan waktu kita, mendengar, membaca firman Tuhan, dan merenungkan karyanya dalam keheningan atau pada saat teduh. Berdoa dengan sepenuh hati, adik-adik. Jangan hanya berdoa hanya sebagai rutinitas atau karena takut dimarahin papa dan mama, ya. Jadi adik-adik harus punya kualitas doa yang baik. Berdoa secara rutin tiap pagi dan menyerahkan segala hal dalam kehidupan adik-adik kepada Tuhan. Kakak yakin dan percaya Tuhan pasti akan menuntun langkah adik-adik di sepanjang kehidupan adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga boleh menjadi terang di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman yang boleh kami renungkan hari ini, di mana Engkau mengajarkan kami untuk berserah kepadamu, berdoa dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kami, dan hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hidup kami, di sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Besar Anugerah.